Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bola Bung Tommy. Nah, pada kali ini saya akan membuat video yang berkaitan dengan sepak bola, yaitu membahas mengenai tim nasional Indonesia. Nah, pada kemarin, pada tanggal 25 Agustus 2024, ada uji coba yang dilakukan oleh Timnas Indonesia U17 melawan Timnas India U17 yang diselenggarakan di Stadion Iwayan Dipta. Nah, pertandingan ini diselenggarakan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-1 melalui gol yang dicetak oleh Evandra melalui titik penalti dan juga dicetak oleh Fandi Ahmad dan juga Mirza. Dan India berhasil mencetak gol pada saat Indonesia unggul dengan skor 2-0. India berhasil memperkecil kekalahan atau memperkecil skor dengan skor 2-1. Nah, namun Mirza berhasil melebarkan jarak skor dan Indonesia bisa memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Nah, ini adalah pertandingan uji coba menjelang kualifikasi Piala Asia nantinya, dan diharapkan Indonesia bisa konsisten dalam penampilannya agar pada kualifikasi Piala Asia nanti bisa bermain dengan maksimal. Nah, kita harap Nova Arianto sebagai pelatih bisa mengkondisikan tim Nas Indonesia U17 ini agar bisa bermain konsisten seperti apa yang dilakukan oleh Timnas Indonesia U17 ini pada saat Piala AFF yang lalu. Nah, pada Piala AFF yang lalu, seperti yang telah kita ketahui bahwa Timnas Indonesia U17 berhasil merebut peringkat ketiga setelah mengalahkan Vietnam dengan skor telak 5-0, dan ini merupakan skor kejutan karena biasanya Vietnam selalu menyulitkan timnas Indonesia, namun pada saat ini Indonesia kualitasnya baik timnas senior maupun kelompok umur masih berada di atas Vietnam. Nah, sebelumnya Indonesia gagal melaju ke final karena dikalahkan oleh Australia pada babak semifinal dengan skor 5-3. Meskipun Indonesia kalah, namun pada pertandingan saat itu Indonesia berhasil memperlihatkan permainan yang luar biasa dan semangat juang yang luar biasa. Namun sayang sekali keberuntungan belum menaungi timnas Indonesia U17 pada saat itu, karena ada satu pemain timnas Indonesia yang mendapatkan kartu merah sehingga timnas Indonesia tidak bisa bermain maksimal karena kalah jumlah. Namun meskipun kalah jumlah, Indonesia dengan semangat juangnya bisa memberikan perlawanan kepada Australia, namun harus kalah dengan skor 5-3. Nah, pada kali ini adalah pertandingan pertama kalinya semenjak Piala AFF kemarin, dan ini adalah negara Asia Selatan pertama yang dihadapi oleh Indonesia, dan seperti yang telah kita ketahui, India ranking sepak bolanya untuk timnas senior berada di atas timnas Indonesia. Nah, oleh karena itu kualitas timnas Indonesia ini secara ranking bisa dikatakan lebih bagus jika dibandingkan dengan Indonesia. Nah, namun pada pertandingan kemarin Indonesia bisa mendominasi pertandingan dan bisa mengalahkan timnas India U17. Berarti dalam hal ini ranking tidak bisa menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah bagaimana kualitas dari tim nasional itu sendiri. Nah, kita doakan saja nanti pada kualifikasi Piala Asia untuk U17 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia, dan diharapkan di Piala Asia nantinya juga Indonesia bisa berbicara banyak dan bisa sampai jauh perjalanannya seperti apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia U23. Sintayong berhasil berada di peringkat keempat timnas U23 dan bahkan hampir lolos ke Olimpiade, namun sayang sekali pada playoff antara Indonesia melawan Guinea, Indonesia harus kalah. Nah, oleh karena itu hal ini bisa ditiru oleh timnas Indonesia U17. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Nova Arianto adalah asisten pelatih dari Sintayong pada timnas senior, dan diharapkan ilmu yang didapatkan oleh Sintayong ini bisa diterapkan oleh Nova Arianto di timnas Indonesia U17, dan semoga Nova Arianto bisa menerapkan apa yang dipelajari dari Sintayong untuk timnas Indonesia U17 ini. Nah, oke, dan selanjutnya informasi tentang
back timnas Indonesia bahwa Jay Itzes baru saja melakukan debutnya pada pertandingan Serie A Liga Italia pada saat melawan Fiorentina kemarin malam, dan Jay Itzes menjadi starter dan sayang sekali diganti pada menit ke-67 karena ada gangguan sedikit cedera karena mengalami benturan, dan Venezia berhasil menahan imbang Fiorentina. Nah, seperti yang telah kita ketahui adalah Fiorentina ini adalah tim yang selalu berada di papan tengah dan tim yang selalu menyulitkan klub-klub besar seperti Juventus, AC Milan, Inter. Nah, namun oleh Venezia di kandang Fiorentina bisa menahan imbang dengan skor 0-0. Nah, ini merupakan suatu prestasi yang bagus, apalagi Jay Itzes selama 67-68 menit berhasil mengamankan gawang Venezia dari gempuran-gempuran yang dilakukan oleh Fiorentina. Dan sayang sekali diganti, namun kontribusinya selama hampir 68 menit Jay Itzes sangat luar biasa sekali, dan bahkan ada beberapa peluang yang diperoleh dari Jay Itzes yang hampir bisa mencetak gol dan membuat Venezia unggul, namun sayang sekali peluang-peluang tersebut belum bisa terjadi gol. Nah, inilah yang merupakan kebanggaan bagi kita semua bahwa Jay Itzes bermain di Serie A ini menjadi sejarah karena satu-satunya pemain Indonesia yang berhasil bermain di Serie A. Nah, seharusnya ada pemain keturunan dari Indonesia yang bermain di Serie A, yaitu di Como, kiper Emil Audero. Namun sayang sekali Emil Audero sampai sekarang belum ada kejelasan apakah yang bersangkutan mau untuk dinaturalisasi untuk menjadi warga negara atau tidak. Nah, namun meskipun begitu, dengan adanya Jay Itzes di Serie A ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, bagi pemain-pemain sepak bola Indonesia untuk bisa berprestasi, bisa bersaing dengan pemain-pemain dunia lainnya agar bisa menyusul Jay Itzes untuk bermain di Liga Italia Serie A. Nah, oke, mungkin begitu saja informasi pada kali ini, dan kita harapkan timnas Indonesia U17 bisa berjaya dan bisa lolos ke Piala Asia pada kualifikasi yang akan diselenggarakan pada bulan September nanti informasinya. Dan juga kepada Jay Itzes, semoga terus berjuang di Italia sana dan bisa meloloskan Venezia dari zona degradasi, dan tidak hanya menumpang pada musim ini saja di Serie A, namun bisa berbuat banyak, dan diharapkan Venezia juga berada di papan tengah dan supaya bisa aman dan tidak mendekati zona degradasi. Dan kita doakan juga pemain-pemain yang berada di Indonesia maupun di luar negeri ini bisa bermain baik dengan klubnya masing-masing agar nanti bisa dipanggil oleh tim nasional Indonesia dan bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk timnas Indonesia agar bisa terus berprestasi. Oke, mungkin begitu saja video dari saya pamit dulu, sampai jumpa lagi dengan video-video saya berikutnya. Saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bola Bung Tommy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.